Hai, hello. Berjumpa lagi kawan-kawan bersama Habibu Belas, channel yang akan membuat Anda jadi berpengetahuan luas dengan video-video yang baru, unik, lucu, dan menarik. Namun sebelumnya kawan-kawan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pada hari ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober kali ini, Habibu Bebas akan menceritakan aksi heroik dari seorang prajurit TNI dalam mempertahankan hidup di medan perang. Kejadian tersebut terjadi pada awal-awal perebutan Irian Barat dari tangan Belanda tahun 1961 sampai 1962. Peristiwa berawal ketika Prada Parjo yang merupakan salah satu pasukan gabungan Kopassus bersama Korps Pasukan Khas atau Paskas diterjunkan ke dalam hutan rimba Papua. Dalam upaya penyusupan itu, Parjo bersama rekan-rekannya disergap pasukan marinir kerajaan Belanda di daerah Fak-Fak. Karena kekuatan yang tak seimbang membuat pasukan gabungan TNI terdesak. Berdasarkan instruksi yang diberikan pimpinan, jika kalah jumlah maka seluruh prajurit TNI harus mundur ke dalam hutan. Setelah keadaan tenang, pasukan TNI pun keluar dari hutan untuk kembali melakukan penyusupan. Namun tak disangka, pasukan gabungan ini dikejutkan dengan kondisi sebuah kampung yang telah rata dengan tanah akibat dibakar tentara Belanda. Saat itu, kondisi pasukan gabungan TNI kondisinya mulai menurun. Letda Agus Hernoto sebagai pemimpin pasukan kemudian memutuskan untuk beristirahat di sebuah kebun pala. Belum sempat melepas lelah, tiba-tiba muncul serangan mendadak dari pasukan marinir Belanda. Kontak tembak pun tak terelakkan. Dalam pertempuran itu, sang pimpinan pasukan Letda Agus Hernoto mengalami luka tembak di kedua kakinya sampai akhirnya harus diamputasi karena membusuk. Pertempuran sengit tersebut juga membuat 3 anggota Paskas dan 2 anggota Kopassus gugur dalam pertempuran. Sementara itu, Prada Parjo juga tak luput dari terjangan peluru tentara Belanda hingga membuatnya roboh. Dalam situasi gencarnya serangan pasukan Belanda itu, Parjo memutuskan harus menyelamatkan diri. Parjo kemudian merangkak bergerak perlahan untuk bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya yang telah gugur. Parjo menyamar seolah-olah telah tewas demi menyelamatkan diri. Apalagi, usai pertempuran tersebut tentara Belanda masih terus melakukan patroli. Keadaan itu membuat Parjo tidak bisa bergerak. Bahkan, Parjo harus tidur selama 5 hari di antara jasad teman-temannya yang telah gugur dalam pertempuran. Betapa campur aduknya perasaan Parjo saat itu. Coba dibayangkan saja, di hadapannya terbaring jasad teman-temannya mati mengenaskan. Rasanya sedih dan pilu. Di sisi lain, Parjo juga merasa hidupnya tinggal menunggu waktu sampai marinir Belanda menemukannya dan kemudian membunuhnya. Namun akhirnya, takdir baik masih bersama Prada Parjo. Upaya penyelamatan itu pun membuahkan hasil. Setelah 5 hari tidur di hutan bersama jenazah kawan-kawannya, Parjo kemudian ditemukan dan diselamatkan oleh warga Papua yang kemudian membawanya ke pemukiman untuk dirawat.